Memang anjing pemerintah Indonesia. Bantuan dari luar negara mau dikirim ke Aceh, malahan dipersulit. Disuruh bayar biaya cukai. Memang setan kalian. Kan, aku dah agak dah. Makin lama makin pelik sebenarnya. Kan, aku tengok, ya Allah, kalau tak nak tolong, tak payah buat macam ni. Yang ni buat susah masyarakat je tau. Kita orang Aceh ni rasa macam, diorang nak bunuh kita orang. Kenapa sih pemerintah menolak bantuan dari luar negeri buat penanganan bencana Sumatera? Mungkin bukan menolak sih, tapi pemerintah belum membuka jalur untuk bantuan internasional. Tapi lagi, di saat bersamaan, Gubernur Aceh dapat bantuan dari Malaysia. Ini guys, apa bedanya nih bantuan dari pemerintah Malaysia dan bantuan dari pemerintah Indonesia? Apa bedanya? Kata lelaki ini, pemerintah Indonesia memang betul-betul anjing. Karena apa? Mau berbisnis dengan barang bantuan dari luar negara yang dikirimkan ke Indonesia akan dikenakan cukai. Kan memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malah bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Gubernur Muallim Manaf para sahabat yang ada dekat Aceh itu menangis para sahabat. Karena apa? Pejabat wali kota yang ada dekat sana katanya banyak yang berlarian meninggalkan kota Aceh, meninggalkan masyarakatnya sendiri. Bahkan pemerintah dekat sana yang Muallim Manaf ini para sahabat, mereka malah mendapatkan bantuan daripada Malaysia. Tetapi sayangnya para sahabat, bantuan tersebut malah dikenakan cukai pajak macam itu para sahabat. Memanglah agak-agaklah ini pemerintah Indonesia. Kenapa kalian itu mau berbisnis tentang impor barang luar yang masuk ke Indonesia? Ini termasuk bantuan untuk membantu masyarakat kalian sendiri. Kenapa kalian mau berbisnis dengan masyarakatnya kalian sendiri? Menyulitkan untuk bantuan masuk ke rakyatnya kalian sendiri. Kalian nggak ada otak kah? Macam itu para sahabat. Dan baru-baru ini, perkembangan baru-baru ini, bahwasanya si Muallim ini para sahabat, Muallim Manaf ini para sahabat, gubernur yang ada dekat Aceh yang memang dipercayai oleh masyarakat Aceh para sahabat, malah mengirimkan surat bantuan ke PBB. Bahwasanya bantuan ini, bahwasanya bencana ini tidak bisa ditangani oleh pemerintah pusat para sahabat. Betul yang dikatakan Bapak Prabowo sudah dikerahkan 5.000 tentara Polri ke sana. Tetapi Bapak nggak tahu orangnya. Datang ke sana cuma foto-foto. Malah dijadikan tempat ini wisata bencana bagi mereka, Pak. Seolah-olah mereka sudah hadir dekat sana dan ambil-ambil foto dan cukup balik macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Apa bedanya kayak gini guys? Apa bedanya nih bantuan dari pemerintah Malaysia dan bantuan dari pemerintah Indonesia? Apa bedanya? Udah ketemu? Kalian jawab aja lah sendiri. Iblis pun geleng-geleng melihat pejabat dan aturan di Indonesia guys. Bayangin nih, orang Indonesia yang berada di luar negeri nih, bantuan bencana Sumatera dari luar negeri kena pajak. Gila nggak? Sudah kena musibah. Iya memang gila mas. Kita tuh mau bantu dikenain sudah pajak. Membantu negara Jadi sendiri. banyak orang Indonesia yang tinggal di Singapura mengeluhkan kebijakan pengiriman bantuan untuk korban bencana Sumatera. Salah seorang diaspora bernama Vika mengatakan bantuan yang dikirim dari luar Indonesia bakal dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Bantuan yang dikirim ke Sumatera juga dikategorikan sebagai barang impor. Menurut Vika, pengenaan pajak ini telah membatasi inisiatif para diaspora untuk membantu korban bencana. Gila nggak? Gila. Bantuan bencana Sumatera dari luar negeri dikenakan pajak bea cukai. Diaspora Indonesia di luar negeri baru-baru ini ngeluhin kebijakan pengiriman bantuan bencana ke Sumatera. Barang bantuan mereka tertahan di bea cukai dan terancam dikenain pajak karena dianggap sebagai barang impor biasa. Alasannya sih karena bencana di Sumatera belum ditetapin jadi status bencana nasional sama pemerintah. Tanpa status ini, pembebasan bea masuk dan pajak untuk bantuan dari luar negeri jadi nggak berlaku.
Salah satu diaspora di Singapura, Vika, menilai kalau aturan ini ngehambat solidaritas dan inisiatif warga Indonesia di luar negeri yang mau ngebantu secara cepat di tengah kondisi darurat. Sehingga mereka berharap pemerintah memberikan relaksasi atau pengecualian pajak agar bantuan kemanusiaan gak terhambat aturan administratif. Di sisi lain, Amnesty International ngasih surat terbuka ke pemerintah buat segera menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Jadi, gimana nih kalau menurut kalian? Terima kasih Pak Kemensos yang sudah memberikan bantuan ke Babo dengan signifikan dan dahsyat karena Bapak Ini pemerintahan yang dikerahkan cuma bangun satu tenda tidak apa-apa walaupun di sini warga udah bangun rumah, bangun posko yang banyak, warga dan bantu dikerahkan Bapak 50.000. satu tenda, tidak apa-apa. Semua dimulai dari 1% setiap harinya. Izin teman-teman kita bantu viralkan karena pemerintah ingin viral. Komen, bagus Kemensos, bagus, izin. Memang anjing pemerintah Indonesia. Bantuan dari luar negara mau dikirim ke Aceh, malahan dipersulit. Disuruh bayar biaya cukai. Memang setan kalian. Bantuan aja dijadikan bisnis. Memang pukimak memang. Assalamualaikum Bapak dan Rem, Bapak dan Rem Lila. TNI ambil paksa bantuan Benarkah berita ini? dan rem kami amankan supaya tidak berita bicara ini benar, ormas. sungguh sangat disayangkan. Anggota TNI yang seharusnya melindungi, mengayomi, membantu rakyat, apalagi di tengah kondisi bencana, justru melakukan perbuatan yang melukai perasaan rakyat, khususnya para korban bencana. Barang bantuan yang seharusnya segera disalurkan, segera dibagikan, segera diserahkan kepada para korban, masyarakat yang sedang kelaparan, justru ditahan, diamankan. Ditahan. Ini sangat tidak bisa diterima, Pak. Tidak bisa ditolerir, Pak. Ini jelas sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan, Pak. Apapun alasannya. Kalau memang ada pihak-pihak yang ingin merampas, cukup kehadiran TNI itu mengawal agar penyalurannya, pembagiannya tepat sasaran. Tidak perlu TNI sampai mengamankan sehingga barang-barang bantuan itu tidak segera sampai kepada para korban. Betul, dikawal aja sama TNI. Tolong Pak, tolong dikawal. Keberadaan TNI dalam penanggulangan bencana ini harus benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Jangan membebani rakyat, Pak. Terima kasih, Pak. Teman-teman, pemerintah Aceh resmi bersurat ke lembaga PBB, yakni UNDP dan UNICEF untuk meminta pertolongan dalam Resmi bersurat di Aceh. Sudah Dan 3 menurut minggu, saya, Ini adalah pukulan yang sangat telak bagi pemerintah pusat yang dari awal mendeklar bahwa pemerintah pusat mampu untuk menanggulangi bencana di Sumatera, baik Sumut, Sumbar, dan Aceh. Tetapi fakta lapangannya udah masuk 3 minggu ini berantakan, kacau. Masih banyak wilayah yang terisolir, apalagi yang di Aceh ya, bagian Aceh Tengah, Aceh Utara. Mereka masih harus berjuang, bahkan untuk makan. Ini nggak bisa kondisi ini dibiarkan berlama-lama. Bahkan ini di Aceh Tamiang ya, yang udah terbuka aksesnya, udah mau masuk 1 minggu. Itu masih berantakan juga, distribusi bantuan berantakan, penanggulangan lambat, bantuan tenda darurat untuk masyarakat yang rumahnya hancur pun masih sangat kurang. Air bersih nggak ada, internet Air bersih pun nggak ada. mati. Sampai kapan? Yang kalau ini dibiarkan berlama-lama, bukan hanya rumah yang rusak, air nggak ada, tapi juga fisik dan psikis juga terancam. Apalagi BNPB, sumpah ini satu institusi yang tugas dan wewenang utamanya adalah menanggulangi bencana, tapi gue nggak ngerti sampai hari ini apa kerja mereka. Aku dah agak dah. Makin lama makin pelik sebenarnya.
Kan? Aku tengok, ya Allah. Kalau tak nak tolong, tak payah buat macam ni. Yang ni buat susah masyarakat je tau. Kita orang Aceh ni rasa macam, diorang nak bunuh kita orang. Faham tak? Diorang nak bunuh kita orang. Aku sebenarnya tak ada masalah tau dengan orang-orang Konoha ni. Aku tak ada masalah. Aku yang ada masalah dengan menteri diorang, dengan kerajaan diorang. Asal diorang buat kebijakan macam tu. Asal diorang tak boleh nak fikir. Asal diorang tak boleh nak fikir. Kita orang dekat sana lapar. Even ada yang tak makan. Korang boleh tengok lah video-video yang lalu dekat korang punya FYP kan. Korang boleh tengok lah macam mana budak-budak orang tua. Korang tak kesian ke? Aku selaku orang Aceh, aku orang Aceh by the way. Jangan pula korang nak buruk-burukkan orang Malaysia. Aku orang Aceh, aku bercakap bahasa Melayu je. Okay, tak perlu risau sebab aku bangsa Melayu. So korang tak perlu risau. Alright, bangsa Indonesia. Korang tak perlu risau. Okay, kita sedara. But aku yang tak puas hati tu dengan orang kerajaan, orang yang duduk dekat sana. Aku tak puas hati. Suka hati aku lah social media. Bebas speak up kot. Betul bang. Apa masalah dia? Betul tak korang? Aku speak up Betul. supaya orang boleh tengok macam mana realiti sebenar. Aku tak tahu apa yang ada sekarang. Korang rasa macam mana? Ramai yang kecam aku, but it's okay. Dekat social media ni kita tak boleh nak expect semua orang suka dengan kita. But aku tak peduli lah dengan pasal benda tu kan. Fakta harus kita bongkar bang. Waktu dah kayak gini baru datang. Ini bang. Turun dia pakai Bang Usman dari Aceh Tamiang kirim aja minyak biar dibakar semua kayu ini sekalian sama warganya supaya gak usah kirim bantuan. Buktinya sekarang ni nyata ni kisah nyata di depan mata. Datang tak percaya. Jangan Pak Prabowo datang. Keluhan warga ini. Karena ada wakil rakyat. Saya bedi. Yang enggak kena payah bedi. Ada sebagian kena, ada enggak. Cuma hancur rumah macam ni. Kalau ini bang, ludes bang. 98% kota Lintang bawah habis Kabupaten Aceh Tamiang. Usman nama Kabupaten saya. Aceh Tamiang. Wakil Prabowo siapa? Awak pun dah setengah gila. Jadi buat gila terus kalian. Ni Betul bang. Dah tengah gila lah tengok macam ni. Bersepah kayu je lepas banjir. Bukan yang dikunjung pejabat-pejabat semua. Yang hancur macam kami ni, tengok anak kami ni. Enggak gila aja dah jadi dah. Bukan rumah dah jadi dah, kayu. Bagus dia ambil minyak, diantar kami ni semua rakyat-rakyat kecil ni bakar tu sama kayu ni. Udah habis. Tenang pemerintah, enggak usah kasih bantuan lagi kan. Rakyat dah habis, tanam pokok sawit biar banyak-banyak. Sakit kepala dah bang, enggak sanggup fikir awak. Batang pokok kayu enggak ada bergeser. Pakai alat berat. Betul bang, abang yang ambil video ya. Ini sekarang abang tengok kenyataannya, saya bukan ada kata memikul kerbau. Tapi ini kenyataan. Kalau yang tak ada saya tambah-tambahkan. Kalau di buku istilah pelajaran SD saya dulu gini, bukan saya berkata bohong, ada kata memikul kerbau. Itu memang betul-betul bohong, betul nggak bang? Masa kodok mikul kerbau nggak masuk di akal? Inilah kejadian gini. Bukan saya berkata bohong, tapi bantuan sudah saya salurkan, nyata yang ada. Kayak gini bang, hampir sebulan mau bertahan hidup. Pejabat tuh suruh tidur kemari, kayak mana cara kayak kami tangguh ya? Jangan waktu dia korupsi itu enak-enak aja. Saya sangat mohon, saya bilang bang, abang viralkan ini bang, video ini. KPK turunkan bang setelah bencana istilah internasional ini. Turunkan kalau ada pemerintah menyalurkan bantuan. Kalau bisa bantuan jangan melalui perangkat sana, perangkat sini. Lalu semua korupsi berarti bantuannya ya, gak sampai. Yang membutuhkan. Jangan di Cina, begitulah kepulan. Kalau kakak itu memang udah ada bang, udah semua nih. Habis. Sebagian lah ada yang mana-mana rumah yang hancur tuh bisa selamatkan. Tolong KPK diturunkan kalau dia salurkan bantuan kemari. Saya pingin kali bang, baru saya buka semua nanti. Masalah tim SAR segala macam. Masa tim SAR perahunya, mesinnya nggak ada. Udah tuh ada berbahasa lagi perangkat apa? Operator yang nggak ada bawa. Kalau nggak bandel orang operator tuh desa tuh yang bawa, saya bisa bawa kecuali pesawat yang nggak. Pemerintah pusat masih kekeh menolak bantuan dari pihak luar negeri. Gini nih, kalau ego yang didahulukan, woi, gimana nasib para korban? Ya Allah, kasihan ya. Kayak gini
masih tetap nolak bantuan Kenapa sih luar. pemerintah menolak bantuan dari luar negeri buat penanganan bencana Sumatera? Mungkin bukan menolak sih, tapi pemerintah belum membuka jalur untuk bantuan internasional. Tapi lagi, di saat bersamaan, Gubernur Aceh dapat bantuan dari Malaysia dan China. Loh, kok beda? Pusat gak membuka, tapi provinsi dapat. Penasaran alasannya? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang kenapa pemerintah seperti gak mau dibantu dalam urusan bencana Sumatera. Jadi gini, di minggu lalu, Menlu Sugiono masih yakin terhadap kekuatan pemerintah dalam menangani bencana ini. Dia bilang, pemerintah baru akan minta bantuan kalau emang perlu. Senada, Mensesnek Prasetyo Hadi juga bilang, kalau pemerintah punya dana siap pakai sebesar 500 miliar. Dan kalaupun ini kurang, Presiden udah ngebolehin buat nambah anggaran. Nah tapi nih, Gubernur Aceh Muzakir Manaf terbuka dengan bantuan asing. Dan emang udah terima. Dari Malaysia ada bantuan dokter dan obat. Dari China ada tim pendeteksi jenazah. Jadi apakah pemerintah pusat sebenarnya terbuka? Enggak juga. Karena kata Menhan Syafri Samsudin, bantuan yang diterima Gubernur Aceh adalah bantuan personal dan tidak melalui pemerintah pusat. Tapi sampai sini dulu deh, gue izin bertanya sebagai awam. Kok jadi ribet amat dah? Apakah kita bakal dipandang lemah kalau minta bantuan keluar? Padahal ya, Jepang udah komitmen mau bantu. Presiden Iran juga udah siap ngasih bantuan. Dan pasti yang lain juga sama. Ini udah masalah kemanusiaan. Jepang pun mau bukan bantu soal ke siapa Indonesia. kuat, siapa lemah. Ini udah darurat. Jadi tolong, ada yang bisa jelasin kah? Kenapa pemerintah masih nolak bantuan dari luar? Masa begini-gini dia Muallim menangis belak-belakan Medan, soal Bupati kabur saat okey bencana. Ada parti-parti yang cengeng seperti itu ya balik kanan aja. Buat apa Ada yang seperti itulah. pergi Mungkin umroh lagi. Rakyat itu tidak fokus ya. Tidak dapat tanggung jawab. Masa begini-gini dia lari di Medan lah, karaoke lah. Ada yang karaoke malah. Nangislah Muallim. Kalau kita bergantung pada Memang tulus lah kita kecewa. pejabat. Sebaliknya Gubernur juga saya Aceh. mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya. Prabowo pun juga menasehati. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya bencana yang ada dekat Aceh ini memang betul-betul parah para sahabat. Bahkan bapak-bapak itu memberikan saran kalau memang bantuan tidak sampai ke sini, kirimkan minyak saja, bakar kayu, berserakan kayu ini. Kita bakar semua, nanti gantikan dengan pokok sawit saja. Karena memang tujuan Bapak Prabowo dulu memang ingin memperbesar lahan pokok sawit dekat sana para sahabat. Karena ada banyak ada banyak berita yang mengatakan memang pokok sawit ini tak bagus para sahabat. Tak bagusnya akarnya itu tak bisa menyerap air dan juga tak sebagus pokok-pokok yang biasa lah macam itu para sahabat. Dan tak bagusnya lagi di Indonesia itu meskipun ditanamin sawit terbesar di dunia, tetapi harga minyaknya yang masih mahal. Itu juga pertanyaannya yang tidak bagus para sahabat. Dan Bapak Prabowo sendiri pun mengingatkan menteri-menterinya, jangan datang ke sana buat berfoto-foto, jangan jadikan bencana dalam kesusahan orang macam itu, malah dijadikan wisata bencana macam itu para sahabat. Dan yang paling pelik lagi, bantuan yang masuk ke sana itu akan dikenakan tarif pajak bea cukai. Itu yang makin pelik. Sudah mau dibantu sama warga-warga yang ada dekat Malaysia ataupun di Singapura macam itu. Itu pun walaupun orang lokal, walaupun orang asli yang dari Indonesia yang bekerja dekat sana mau bantu pun juga susah. Itu yang paling pelik para sahabat. Sedangkan bantuan dari pemerintah pusat tidak merata. Katakanlah yang tidak masuk akses kereta macam itu tidak mendapatkan para sahabat. Bahkan yang terisolir, mereka itu bahkan tersakiti sendiri karena kelaparan macam itu. Listrik gak ada dan juga air bersih pun tak ada dan makanan pun tak ada. Kan kasihan pula kan. Jadi harap-haraplah para pejabat dan menteri-menteri yang ada di Konoha ini buka mata kalian lebar-lebar dan kalian
pandang bahwasanya tanpa rakyat kalian takkan ada dekat atas sana, macam itu para sahabat. Jadi haraplah semoga mendapatkan hikmah dan hidayahnya pejabat-pejabat Konoha ini, dan kita banyak mengucapkan beribu-ribu terima kasih lah orang yang sudi membantu masyarakat yang kena terdampak banjir dekat Aceh ini para sahabat. Kita doakan termasuk orang Malaysia ini dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang diberikan kepada sana digantikan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Raf minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.